merujuk ke bencana alam yang melanda Nusa Tenggara Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban tewas hingga kini menjadi 138 orang, sementara 61 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Salah satu lokasi pencarian dilakukan di Desa Nelela Madike, Kecamatan Ile Boleng. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Kamis malam tercatat 138 korban jiwa akibat bencana banjir bandang yang menerjang Nusa Tenggara Timur pada 4 April lalu. Korban jiwa terbanyak berada di Flores Timur, yakni 67 orang, dan Kabupaten Lembata sebanyak 32 orang. Sementara itu, korban yang masih dalam pencarian di beberapa tempat berjumlah 61 orang. Sejumlah kendala dihadapi tim di lapangan yang melakukan pencarian, di antaranya cuaca yang belum bersahabat sehingga pengiriman alat berat sulit ke sejumlah daerah. Cuaca yang juga masih belum begitu bagus ya, karena sejumlah kapal yang mengangkut alat berat ini tidak bisa berlayar. Masih ada 61 warga yang masih belum ditemukan dan sebagian besar berada di tempat-tempat yang relatif sulit mengingat bebatuan yang sangat besar. Hingga kini pencarian terhadap para korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan bersama relawan dan warga. Untuk daerah yang terisolir, pemanfaatan helikopter akan dioptimalkan, namun demikian kendala cuaca masih kerap terjadi. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sementara itu pendistribusian bantuan bagi korban tanah longsor dan banjir bandang di NTT dan NTB masih terkendala cuaca dan sulitnya akses transportasi. Akibatnya sejumlah bantuan menumpuk di beberapa posko kemanusiaan. Hingga kini penyaluran bantuan ke beberapa lokasi terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat masih mengalami hambatan. Selain terputusnya beberapa akses penghubung antar kota, cuaca yang tak menentu kian menyulitkan penyaluran bantuan di wilayah terdampak bencana. Akibatnya sejumlah bantuan menumpuk di beberapa posko, seperti bantuan bagi korban longsor dan banjir di Pulau Adonara, Flores Timur yang masih tertahan di pelataran Keuskupan Larantuka. Sedianya bantuan ini dikirim ke lokasi bencana pada Rabu sore, namun urung dilakukan karena armada kapal terbatas imbas cuaca buruk. Jadi masalahnya yang terjadi adalah transportasi angkutan barang. Kalau penyediaan barang itu sangat mudah sekali sebetulnya. Cuman tadi karena transportnya sulit, sehingga kita juga kesulitan membawa barang ke sana. Selain itu, tak adanya landasan udara di lokasi bencana kian menyulitkan pendistribusian bantuan. Diperkirakan masih banyak warga yang masih terisolasi akibat terbatasnya akses ke lokasi. Tim Liputan melaporkan. Subhanallah, semoga penanganan dampak dan korban bencana di Nusa Tenggara Timur dan NTB dapat berlangsung cepat dan optimal. Nah, Ustadz Lutfi, ini sebagai sesama manusia kita tidak bisa tinggal diam melihat saudara sebangsa yang tertimpa musibah ya Ustadz. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka tanpa memandang suku, golongan, ras, atau agama ini Ustadz? Ya, setuju Mbak Nurul. Setiap kita fitrahnya adalah ingin memberikan kebaikan, ingin membantu sesama kita. Dikatakan fitrah berarti semuanya siapapun adalah hamba Allah, adalah seseorang yang layak kita bantu, yang layak kita berikan pertolongan. Bahkan benar Nabi SAW merupakan satu hal yang sangat biasa dari beliau adalah membantu siapapun. Beliau membantu orang-orang tanpa melihat dari mana, tanpa melihat apa bangsanya, apa sukunya, atau apa agamanya. Kenapa? Karena penghitungan di hari kiamat kelak adalah atas apa yang kita lakukan. Kita membantu siapapun, kita menolong siapapun, itulah merupakan catatan kebaikan kita. Allah tidak pernah bertanya, kamu bantunya di mana, kamu menolongnya siapa, dan lain sebagainya. Disinilah hakikat yang disebut oleh para ulama dengan fitratul insan, yaitu membantu, meringankan beban saudaranya. Bagaimana? Tentu, semua kita memiliki apa yang dapat kita bantu. Mereka yang berharta, bantulah dengan hartanya. Mereka yang memiliki tenaga yang bagus, bantulah dengan tenaganya. Karena ini memang lokasi yang tadi dikatakan memang sulit, lokasi yang memang berat. Maka mereka yang kemudian bertenaga, bantu dengan tenaga. Mereka yang berilmu, bantu dengan ilmu. Mereka yang kemudian ahli ibadah, bantu dengan ibadahnya, bantu dengan doanya. Kalau kemudian masing-masing
berusaha menghulurkan bantuan dengan apa yang dimilikinya, insya Allah semakin membuka pintu pertolongan Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian mau menolong manusia, maka kalian dapat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita mudah untuk menolong, yakin diberikan kemudahan untuk menolong, dan menolong itu disesuaikan pula dengan kepemilikan yang ada pada diri kita dan yang kita miliki. Hakikatnya pula adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jadi bisa membantu dengan cara apapun ya Ustadz, dengan apa yang kita punya dan tidak pandang bulu. Nah Ustadz, ada nggak sih Ustadz cerita di zaman Rasulullah begitu ketika Rasul membantu saudaranya atau orang lain meskipun berbeda agama Ustadz? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya tetangga, ya, tidak jauh, seorang Yahudi. Maka orang Yahudi itu seperti biasa melakukan ya pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Tiba-tiba dia sakit. Dan ternyata betapa terkejutnya dia manakala yang pertama kali datang memberikan bantuan saat itu makanan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya Nabi mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian sahabat ataupun orang Yahudi tadi mengatakan, siapa yang biasa memberikan pertolongan kepadaku? Maka ia mengatakan ada, yaitu Muhammad. Maka dia meminta ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ia tahu, berarti setiap hari, setiap saat yang membantunya adalah Nabi Muhammad. Namun karena dia buta, ia tidak tahu siapa yang membantu. Ketika datang Abu Bakar, kata dia, beda. Yang kemarin membantuku tidak seperti ini. Ternyata Nabi membantunya dengan penuh kelembutan. Makanan itu tidak langsung disuapkan. Tapi ia kunyah-kunyah terlebih dahulu, kemudian ia suapkan karena sudah lanjut, sehingga memudahkan dia untuk mengkonsumsinya. Subhanallah, akhlak yang mulia dari Nabi. Bagaimana beliau selalu berusaha membantu dengan siapapun, kepada siapapun. Karena beliau yakin semua kita adalah satu, yaitu kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sangat membantu sekali dan bisa patut dicontoh begitu ya Ustadz, dari Rasul yang membantu tetangganya yang buta meskipun dia berbeda agama, yaitu dia seorang Yahudi begitu. Jadi tidak boleh pandang bulu untuk membantu sesaudara semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ya Ustadz. Baik.